Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Middlesbrough dilaporkan akan mengadakan pembicaraan dengan Michael Carrick mengenai kemungkinan menangani klub divisi Championship tersebut. Saat ini Middlesbrough berada satu tingkat di atas zona degradasi, dengan nama Carrick masuk sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Chris Wilder. Seperti diberitakan Sky Sport, nama Carrick direkomendasikan mantan pemain dan manajer Middlesbrough yang saat ini merupakan manajer timnas Inggris yakni Gareth Southgate. Kapten timnas Inggris Harry Kane tetap akan mengenakan band lengan yang bertuliskan One Love selama Piala Dunia 2022 Qatar meskipun belum mendapatkan izin dari FIFA. Ban kapten khusus itu sebagai bentuk dukungan anti-diskriminasi. Diketahui, Harry Kane dan kapten dari 8 negara lainnya sudah mengenakan ban kapten One Love dalam ajang UEFA Nation League yang digelar 24 dan 27 September 2022 lalu. Manchester City mengontrak Erling Haaland hingga 2027 mendatang. Klausul rilis striker Ghana City itu dikabarkan bakal aktif pada 2024 mendatang. Klausul rilis tersebut kabarnya memiliki nilai yang fantastis, yakni berada di angka 175 juta pounds atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Namun, nilai tersebut akan terus mengalami penurunan seiring berkurangnya durasi kontrak. Klaim menyebut bahwa klausul rilis tersebut hanya berlaku untuk klub-klub dari luar Inggris. Mereka bisa mengontrak Haaland mulai musim panas 2024. Sergio Ramos mendapat kartu merah ke-28 sepanjang karirnya ketika membela PSG pada partai melawan Reims akhir pekan lalu. Kartu merah tersebut tidak didapat Ramos karena pelanggaran keras. Ramos diusir karena menunjukkan sikap agresif kepada wasit yang memimpin laga, yakni Pierre Gailoste. Kanal Plus menangkap video Ramos yang melemparkan kata-kata kasar kepada sang pengadil ketika diberikan kartu merah. Apabila terbukti menghina wasit, Ramos dihadapkan dengan hukuman yang cukup berat, dengan ia bisa dikenai sanksi larangan bermain selama 2 hingga 7 pertandingan Ligue 1. Bomber Inter Milan Lautaro Martinez kembali membahas terkait kabar ketertarikan Barcelona terhadap dirinya dalam beberapa tahun terakhir. Penyerang berkebangsaan Argentina itu mengaku tak pernah menyesal menolak Barca dan bertahan di Inter. Lautaro justru mengaku sangat bangga karena dirinya saat ini dianggap sebagai salah satu bagian penting dari Nerazzurri. Zlatan Ibrahimovic menjalani debut bermain di TikTok. Ibra telah membuka akun di platform video dan dengan gaya Zlatan sejati telah memulai debutnya dengan video yang spektakuler dan mewah. Hanya dalam 12 jam, video tersebut telah mengumpulkan lebih dari 3,7 juta tampilan dengan Ibra sendiri mendapatkan hampir setengah juta pengikut. Pengikut dapat berharap untuk dihibur oleh pesepak bola berkebangsaan Swedia tersebut. Julen Lopetegui menolak kesempatan untuk mengambil alih sebagai manajer Wolves. Hal itu dikatakan pakar sepak bola Spanyol Guillem Balague seperti dilansir dari BBC. Pelatih berusia 56 tahun itu bertemu dengan ketua Wolves, Jeff Shi, mengenai pekerjaan manajer yang kosong di Molineux. Setelah pemecatan Bruno Lage, Lopetegui dilirik Wolves usai pelatih asal Spanyol itu dipecat oleh Sevilla. Bek berusia 18 tahun itu telah muncul di musim ini dan sekarang sedang digosipkan oleh beberapa pihak untuk masuk skuad Portugal di Piala Dunia. Dia disebut sebagai penerus Ruben Dias yang kini bermain di Liga Inggris. Penampilan apik Antonio Silva membuat klub-klub seperti MU dan Real Madrid tertarik merekrutnya. Real Madrid dilaporkan memantau kemajuannya, sementara MU dilaporkan mengirim pengintai untuk mengawasinya beraksi melawan PSG. Menurut beberapa laporan, Kylian Mbappe tidak bahagia di Paris Saint-Germain dan secara aktif mencari klub baru. Melansir Bleacher Report, ada 3 tim yang disebut-sebut sebagai destinasi potensial untuk Mbappe. Yang pertama ada Real Madrid, klub yang musim panas kemarin gagal mendapatkan Mbappe. Kedua, Liverpool yang berusaha keras mencari pengganti Luis Diaz yang cedera. Mbappe dapat dimainkan di sisi kiri. Ketiga, Manchester City. Gaya main Mbappe diklaim cocok dengan klub asuhan Guardiola itu.
Dikutip dari Sky Sport, raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain sedang berupaya mencari pengganti Lionel Messi. Mereka mengarahkan radar ke AC Milan untuk menggait Rafael Leao. Tak tanggung-tanggung, PSG dikabarkan siap menebus Rafael Leao dari AC Milan dengan dana mencapai 150 juta euro. PSG bukan satu-satunya klub yang serius menginginkan jasa Rafael Leao. Kabarnya, Chelsea juga ngebet memboyongnya dari Setan Merah Italia. Liverpool sukses mengalahkan Rangers dengan skor 7-1 pada pertandingan grup A Liga Champions Kamis dini hari tadi. The Reds sempat tertinggal lebih dulu melalui Scott Arfield di menit ke-17. Roberto Firmino lalu menyamakan skor di menit ke-24. Nah, di babak kedua, anak asuh Jurgen Klopp mengamuk dengan menggelontorkan 6 gol lagi, masing-masing lewat Roberto Firmino, Darwin Núñez, hat-trick Mohamed Salah, dan ditutup gol Harvey Elliott. Di laga grup C, Barcelona bermain seri 3-3 melawan Inter Milan di Stadion Camp Nou. Dembele membuka skor untuk Barca di babak pertama. Lalu, Inter membalasnya di babak kedua lewat Nicolo Barella dan berbalik unggul lewat Lautaro Martinez. Robert Lewandowski sempat samakan skor menjadi 2-2 di menit ke-82. Lantas, Inter kembali memimpin lewat gol Robin Gosens di menit ke-89 dan Barcelona sukses membuat laga berakhir imbang usai Lewy cetak gol keduanya di penghujung pertandingan. Bayern Munchen masih sempurna di Liga Champions musim ini. Menghadapi tuan rumah Viktoria Plzen, Die Braten menang 4-2. Di babak pertama, anak asuh Julian Nagelsmann sudah unggul 4-0. Masing-masing gol dilesakan Sadio Mane di menit ke-10, Thomas Müller di menit ke-14, dan 2 gol dari Leon Goretzka pada menit ke-25 dan 35. Tuan rumah baru bisa membalas di babak kedua. Adam Vicanova sempat menipiskan jarak di menit ke-62 dan Jean Clement menjebol gawang Bayern di menit ke-74. Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 di fase grup Liga Champions 2022-2023. Frankfurt mampu unggul lebih dulu lewat Daichi Kamada. Setelah itu, Spurs membalas 3 gol masing-masing lewat Son Heung-min, Harry Kane, dan gol kedua Son Heung-min. Jelang laga berakhir, Faridy Alido berhasil memperkecil skor untuk Frankfurt. Napoli dan Club Brugge lolos ke babak 16 besar Liga Champions usai melakoni pertandingan pada matchday keempat, Kamis 3 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Napoli meraih kemenangan 4-2 atas Ajax Amsterdam dalam lanjutan pertandingan grup A di Stadion Diego Armando Maradona. Hasil ini membuat koleksi 12 poin Napoli dari 4 laga sudah cukup untuk membawa mereka lolos ke fase gugur. Di pertandingan grup B, Club Brugge mampu menahan imbang Atletico Madrid dengan skor 0-0 di Wanda Metropolitano. Ini menjadi sejarah karena baru pertama kali klub asal Belgia itu menjejakkan kaki di babak 16 besar. Masuk di babak kedua dalam laga kontra Rangers, penyerang Liverpool Mo Salah bikin hat-trick bersejarah karena dicetaknya hanya dalam tempo 6 menit 12 detik. Gol tercipta di menit ke-75, 80, dan 81. Itu adalah hat-trick tercepat di Liga Champions, mengalahkan Buffett Timby Gomez yang melakukannya dalam waktu 8 menit kala Lyon bertemu Dinamo Zagreb pada 2011. Barcelona gagal memanfaatkan momentum bermain di kandang sendiri pada matchday keempat Liga Champions 2022-2023. Menjamu Inter Milan di Camp Nou, Barca hanya bisa bermain imbang 3-3. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, merasa Liga Champions sangat kejam dengan tim asuhannya. Ia merasa tim asuhannya terlalu banyak kebobolan di babak kedua. Xavi kesal dan menganggap 2 dari 3 gol Inter akibat kesalahan pemainnya sendiri. Kabar keinginan Mbappe meninggalkan PSG kembali muncul. Mbappe dinilai tidak bahagia dengan situasinya di klub karena sejumlah janji yang diingkari. Tapi Direktur Olahraga PSG, Luis Campos, menepis rumor tersebut. Ia menyatakan kalau pemain dengan gaji termahal di dunia itu baik-baik saja di klub Ligue 1 Prancis itu. Campos mengatakan Mbappe masih bekerja keras di klub karena ia seorang yang profesional.
Dikutip Marca, PSG dituding membuat akun sosial media palsu untuk menyerang berbagai media dan staf klub hingga pemain termasuk bintang mereka yakni Kylian Mbappe. Sebuah investigasi dari Mediapart yang dirilis Rabu 12 Oktober menunjukkan bahwa untuk melakukan hal tersebut PSG mengontrak agen eksternal untuk melakukan operasi canggih yang bertujuan melindungi kepentingan mereka dari musuh yang diduga secara online. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos, ungkap alasan timnya kesulitan kalahkan Shakhtar Donetsk. Los Blancos bertahan dengan skor 1-1 di Polish Army Stadium, Polandia, Rabu 12 Oktober dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Menurut Kroos, Shakhtar Donetsk telah belajar untuk menutup ruang bagi Real Madrid. Hal itu membuat timnya kesulitan untuk bergerak ketimbang leg pertama, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk skuad asuhan Carlo Ancelotti. Joao Felix kembali tidak menjadi starter, bahkan ia tidak diberi menit bermain di laga melawan Club Brugge. Felix terlihat marah saat ia tidak diberikan menit bermain oleh Diego Simeone saat Atletico bermain imbang 0-0 dengan Club Brugge pada matchday keempat grup D Liga Champions 2022-2023. Pemain 22 tahun tersebut menunjukkan raut wajah yang benar-benar kesal saat berhenti melakukan pemanasan. Publik Argentina kembali dikejutkan dengan kondisi Angel Di Maria. Di Maria dilaporkan menyusul Lionel Messi dan Paulo Dybala masuk dalam daftar cedera. Winger berusia 34 tahun tersebut mengalami cedera saat Juventus keok 0-2 dari Maccabi Haifa pada matchday keempat Liga Champions. Sejumlah laporan dari Italia menyebut bahwa Di Maria butuh setidaknya 1 bulan untuk memulihkan cederanya. Legenda sepak bola Prancis Thierry Henry menanggapi rumor hubungan buruk antara PSG dengan Mbappe. Henry memberi wejangan Kylian Mbappe agar menekan egonya demi klub. Henry mengisahkan dirinya yang sempat memiliki problem yang sama saat membela Barcelona. Dia berharap sang penyerang mengedepankan kepentingan timnya terlebih dahulu. Cristiano Ronaldo akan melawan dakwaan FA soal kasus pembantingan ponsel salah satu fans Everton pada musim lalu. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Federasi sepak bola Inggris itu mendakwa Ronaldo dengan pelanggaran peraturan FA E3 terkait dengan perilaku yang tidak pantas dan atau kekerasan. Dikabarkan, FA akan menjalani sidang terkait kasus ini dalam waktu dekat. Namun, Ten Hag secara tegas menyatakan dakwaan itu bakal ditentang oleh sang pemain. Dia pun siap membantu segala kebutuhan sang pemain menghadapi dakwaan ini. Setelah kehilangan tempat utamanya di awal musim ini, Ronaldo bakal kembali diandalkan. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengisyaratkan bakal kembali menjadikan Ronaldo langganan starter. CR7 sendiri baru 3 kali menjadi starter pada musim ini. Meski begitu, Ronaldo mampu tampil luar biasa pada laga terakhir MU melawan Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Kini, Ten Hag bakal memainkan Ronaldo sejak menit awal dalam laga kontra Omonia. Sosok perempuan yang diduga sebagai penjual dawet muncul ke publik. Dia meminta maaf ke salah satu keluarga korban tewas dalam insiden yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober. Penjual dawet ini sebelumnya dicari-cari Aremania karena suara rekamannya beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, perempuan penjual dawet menuduh Aremania mabuk. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Doni Christian menyebut pertemuan penjual dawet dengan keluarga korban Kanjuruhan difasilitasi polisi. Penjual dawet itu bernama Suprapti dan berstatus sebagai kader PSI. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat pernyataan mengejutkan. Dia menyatakan akan meletakkan jabatannya apabila Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Pernyataan tersebut disampaikan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Pada intinya, Shin Tae-yong merasa ikut bertanggung jawab karena dia juga merupakan bagian dari PSSI. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!